Kaisar Naga Abadi Chapter 4991 Bahasa Indonesia. Bab 4991, Sejarah Perkembangan Umat Manusia. Kalau begitu, kita akan kembali lagi nanti. Kita tidak bisa mengganggu kultivasi tertutup kakak senior Mulan, kata Lu Ming. Terobosan kedua dalam pengasingan jelas merupakan pengasingan yang penting. Jika dia terganggu dan terpengaruh, itu akan menjadi kerugian besar. Bagaimanapun, lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, jadi dia tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Aku akan melapor pada Nona Mulan segera setelah dia keluar dari pengasingannya, kata pembantu itu. Terima kasih. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan pergi bersama Han Yue. Setelah itu, Han Yue membawa Lu Ming dan mengatur tempat tinggal untuknya. Tempat tinggal itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Han Yue sendiri. Han Yue lalu memberi Lu Ming peta alam suci Changqing lalu pergi. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Saat Lu Ming senggang, dia akan berkeliling di alam Dewa Changqing. Alam Dewa Changqing sangatlah luas dan sedikitnya ada 10 miliar manusia yang tinggal di sana. 10 miliar orang tampak sangat banyak, tetapi sesungguhnya jumlah itu kecil jika tersebar di alam Dewa Changqing yang luas. Kudengar, di era terakhir, saat alam Dewa Changqing pertama kali disegel, populasinya hanya 100.000. Akan tetapi, setelah masa reproduksi yang panjang, populasinya telah mencapai 10 miliar. Hal ini juga karena semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk berkembang biak. Jika tidak, populasinya tidak akan diketahui. Namun, ada banyak ahli di alam Dewa Changqing. Setelah beberapa hari pengamatan, Lu Ming menyadari bahwa proporsi ahli jauh melebihi suku manusia surgawi. Dengan kata lain, bakat-bakat suku manusia jauh melampaui bakat-bakat suku manusia surgawi. Dulu, Lu Ming mengira bakat manusia biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan ras lain di alam semesta, terutama 10 ras teratas, ada kesenjangan yang sangat besar. Sekarang, tampaknya dia salah. Hal ini disebabkan karena garis keturunan ras manusia di alam semesta tidak murni. Manusia berdarah murni dari tanah yang tak ternoda sangat berbakat. Belum lagi suku manusia surgawi, mereka bahkan lebih kuat dari makhluk-makhluk di tanah terlarang. Tidak mengherankan jika suku manusia mampu menjadi suku terkuat di tanah tak bertuan pada era terakhir. Terlebih lagi, Lu Ming tidak menemukan seorang pun yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya. Mereka adalah garis keturunan inferior yang disebutkan Liu Weiyang. Garis keturunan manusia di sini semuanya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka semua berada di atas massa. Banyak orang yang tahu bahwa Blood Meridian milik Lu Ming itu unik. Mereka sangat terkejut dan tercengang. Mereka memandang Lu Ming seolah-olah dia adalah hewan langka. Beberapa dari mereka masih baik-baik saja dan bersikap tenang. Mereka akan tersenyum dan menyapa Lu Ming saat melihatnya. Namun, ada sekelompok dari mereka yang, seperti Liu Weiyang, memiliki ekspresi meremehkan di wajah mereka. Saat mereka menghadapi Lu Ming, mereka akan memasang ekspresi sombong. Hal ini membuat Lu Ming sangat tidak senang. Dia tidak pernah merasa bahwa garis keturunannya lebih rendah dari orang lain, tetapi di tempat ini, dia telah menjadi garis keturunan kelas rendah. Tidak ada yang akan merasa nyaman dengan hal itu. Tentu saja, proporsi orang-orang seperti itu tidak tinggi, dan jumlahnya kecil. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak keluar dan mengurung diri di kediamannya. Dia akan memahami teknik asal sambil menunggu Mulan keluar. 2 hari kemudian, Han Yue datang. Kakak Lu, kamu baik-baik saja. Han Yue berkata dengan canggung saat dia melihat Lu Ming. Mendengar ini, Lu Ming tahu bahwa Han Yue ada di sini karena dia dipandang rendah. Itu hanya masalah kecil, aku tidak memasukkannya ke hati. Lu Ming tersenyum. Memang, Lu Ming sedikit tidak senang pada awalnya. Namun, dia segera menyesuaikan suasana hatinya. Apa yang dilambangkan oleh perbedaan garis keturunan? Garis keturunannya tidak sekuat yang lain di alam Dewa Biru yang pucat, tetapi berapa banyak orang di ras manusia yang dapat dibandingkan dengannya? Dalam pertarungan di level yang sama, berapa banyak orang yang bisa menyamai kehebatan bertarungnya?
Belum lagi beberapa, apakah ada satu pun? Mengapa harus peduli dengan tingkat garis keturunan? Han Yue menghela napas lega saat melihat Lu Ming tampaknya tidak keberatan. Dia mendengar gosip di luar dan berlari untuk menemui Lu Ming. Dia takut Lu Ming akan terpengaruh dan tidak senang. Bagaimanapun, Lu Ming adalah penyelamatnya. Beberapa orang benar-benar, era apa kita sekarang? Ini bukan lagi masa tanah yang tak ternoda. Suku manusia bukan lagi suku kuat yang mendominasi dunia. Beberapa orang masih berpegang pada konsep tingkat garis keturunan. Ini benar-benar penuh kebencian. Han Yue berkata dengan penuh kebencian. Nona Han Yue, apakah benar-benar ada sistem seperti itu di era terakhir? Lu Ming bertanya. Dia pun cukup penasaran tentang ini. Di era terakhir, memang ada beberapa. Mereka yang memiliki garis keturunan kelas rendah, yang disebut Liu Wei yang sebagai garis keturunan inferior, memiliki status yang sangat rendah. Kata Han Yue, bagaimana garis keturunan ras manusia dilahirkan? Lu Ming bertanya lagi, seharusnya yang terkuat yang bertahan hidup. Ngomong-ngomong, ini ada hubungannya dengan sejarah perkembangan manusia. Kata Han Yue, sejarah perkembangan manusia. Tolong beritahu saya, Nona Han Yue. Mata Lu Ming sedikit berbinar. Lu Ming sangat tertarik pada sejarah perkembangan umat manusia. Kalau saja dia tahu sejarah umat manusia, dia pasti tahu lebih banyak tentang tanah yang belum ternoda itu. Sebelum datang ke dunia barat, dia pernah meminta nasihat Changqiong. Namun, Changqiong hanya memiliki pemahaman kasar tentang alam liar. Adapun alam Dewa Azure yang pucat, itu diwariskan dari era terakhir umat manusia. Kemungkinan besar, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam liar. Khususnya untuk umat manusia, saya juga pernah membaca tentang hal itu di sebuah buku kuno. Menurut legenda, pada masa-masa awal tanah yang belum ternoda, ras manusia sebenarnya sangat lemah. Di antara ribuan ras, mereka bahkan tidak diberi peringkat. Mereka hanya bisa hidup sederhana dan bahkan menjadi budak. Kemudian, perang yang mengerikan antara ribuan ras pecah di tanah yang belum ternoda. Ribuan ras saling membunuh dan menyapu seluruh tanah yang belum ternoda. Banyak ras yang musnah dalam perang itu. Ras manusia yang lemah mengambil kesempatan untuk berkembang dan akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah perang, suku iblis dan suku Wu menjadi pemenang terbesar dan menguasai tanah yang belum ternoda. Tidak ada suku lain yang dapat menandingi mereka. Suku-suku yang masih hidup lainnya bergantung pada kedua suku tersebut, termasuk suku manusia. Pada saat itu, meskipun suku manusia jauh lebih kuat, mereka sulit untuk bertahan hidup, banyak dari mereka yang diperbudak oleh suku iblis dan suku Wu. Seperti kata pepatah, dua harimau tidak dapat hidup di gunung yang sama. Suku iblis dan suku Wu mendominasi tanah yang belum ternoda. Keduanya ingin menjadi dominator yang sebenarnya, jadi kedua suku itu secara alami bersaing satu sama lain. Kemudian, perang besar antara suku Wu dan suku iblis akhirnya pecah di tanah yang belum ternoda. Perang ini tidak lebih lemah dari perang antara ribuan suku. Baik suku Wu maupun suku iblis menderita kerugian besar dalam perang ini. Suku manusia juga mengambil kesempatan untuk berkembang dalam perang ini. Kemudian, mereka bangkit dan bahkan mengalahkan kedua suku itu, menjadi suku yang paling kuat. Han Yue memperkenalkan. Lu Ming terpesona. Meskipun penjelasan Han Yue sederhana dan hanya beberapa kalimat, Lu Ming dapat membayangkan bahwa itu pasti sebuah kisah epik yang agung, sejarah sulit tentang perkembangan umat manusia. Pada masa itu, ras manusia pada awalnya sangat lemah. Jika ingin bertahan hidup, mereka harus terus menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dalam proses perkembangan, mereka yang lebih berbakat dan memiliki fisik yang lebih kuat memiliki potensi yang lebih tinggi dan berkembang lebih cepat. Mereka menjadi semakin kuat. Mereka yang memiliki fisik yang lebih lemah dan kurang berbakat sering kali tersingkir. Setelah melalui masa perkembangan yang panjang, mereka yang bertubuh kuat dapat melahirkan orang-orang dengan tubuh dan garis keturunan yang lebih kuat melalui pernikahan. Seiring berjalannya waktu, yang kuat akan menjadi lebih kuat, dan secara bertahap, perbedaan garis keturunan akan terungkap. Han Yue terus menjelaskan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4992 Bahasa Indonesia
Bab 4992, Tiga Raja Manusia yang Agung. Melalui penjelasan Han Yue, Lu Ming memahami bahwa tingkat garis keturunan ras manusia merupakan hasil dari perkembangan dan evolusi panjang ras manusia. Yang kuat memangsa yang lemah, yang berkuasa adalah yang terkuat. Garis keturunan yang kuat akan terus berkembang, dan pada akhirnya, mereka secara alami akan menjadi lebih unggul, sedangkan mereka yang garis keturunannya lebih rendah akan menjadi garis keturunan yang lebih rendah dan hanya bisa menjadi lebih rendah. Bahkan mereka yang memiliki garis keturunan buruk akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Pada zaman tanah yang murni, meskipun sebagian besar garis keturunan manusia memiliki tingkatan yang sangat tinggi, masih banyak yang memiliki garis keturunan yang rendah. Pada saat itu, mereka dikenal sebagai garis keturunan yang rendah dan memiliki status yang sangat rendah. Itulah sebabnya Liu Weiyang dan yang lainnya seperti ini. Kata Han Yue. Dia menjelaskannya dengan sangat rinci terutama karena dia ingin menjelaskan bahwa itu hanyalah masa lalu. Sekarang sudah berbeda. Han Yue kemudian menjelaskan bahwa ketika alam Dewa Azure yang pucat itu disegel, manusia yang tersisa di alam itu semuanya adalah orang-orang dengan garis keturunan bermutu tinggi. Oleh karena itu, bahkan jika mereka bereproduksi nanti, keturunan mereka juga akan memiliki garis keturunan bermutu tinggi. Tidak ada seorang pun di alam Dewa Langit yang memiliki garis keturunan seperti Lu Ming. Melalui percakapannya dengan Han Yue, Lu Ming memiliki pemahaman lebih baik tentang peristiwa di era sebelumnya. Ngomong-ngomong, Nona Han Yue, pernahkah Anda mendengar tentang suku manusia surgawi? Lu Ming tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Dia mendengar dari para iblis bahwa baik suku manusia surgawi maupun para iblis pernah menjadi budak suku manusia di era sebelumnya. Dia ingin mencari tahu lebih banyak. Suku manusia surgawi. Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Ras apa mereka? Dia benar-benar berani menggunakan kata surga sebagai namanya. Dia benar-benar berani. Kata Han Yue. Berani sekali kau. Apa maksudmu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu detailnya. Yang saya tahu, di era terakhir, surga adalah hal yang tabu. Tidak ada ras yang berani menggunakannya, atau akan mendatangkan bencana besar. Kata Han Yue, surga itu tabu. Lu Ming bahkan lebih penasaran dan bingung. Menurutku, nama asli suku manusia surgawi adalah suku setengah manusia. Pernahkah kau mendengarnya? Pernahkah kau mendengar tentang klan iblis? Di era terakhir, mereka semua adalah budak ras manusia. Kata Lu Ming. Dia telah mendengar tentang suku setengah manusia dari Zisuan. Suku setengah manusia, setan. Aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Sejauh yang aku tahu, klan manusia telah memperbudak banyak ras, termasuk banyak ras di luar alam semesta purba. Kurasa mereka berdua hanyalah salah satunya. Kata Han Yue. Baiklah. Tampaknya ras manusia sangat kuat di era terakhir. Mereka telah memperbudak banyak ras seperti suku manusia surgawi dan ras iblis. Namun, meskipun sangat kuat, pada akhirnya hancur. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di akhir era terakhir. Apakah itu berhubungan dengan makhluk dari tanah terlarang? Perusakan Goa Awan Ungu pasti ada hubungannya dengan makhluk-makhluk di tanah terlarang karena suku Jueyin lah yang menghancurkan Goa Awan Ungu. Dan di era terakhir, suku Yin ekstrim adalah tanah terlarang yang menakutkan. Akan tetapi, apakah makhluk-makhluk di tanah terlarang benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh alam semesta? Lu Ming mengungkapkan keraguannya. Apakah itu suatu kekuatan dahsyat di luar alam semesta purba? Karena mereka sudah tahu bahwa ada ras-ras lain di luar alam semesta, maka wajar saja jika ada kekuatan-kekuatan lain yang dahsyat dan menakutkan. Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya pelan, menepis pikirannya yang kacau. Melihat ekspresi Lu Ming, Han Yue berpikir bahwa dia merasa terganggu dengan tingkat meridian darahnya. Dia menambahkan, sebenarnya, saudara Lu, jika kamu ingin mengubah tingkat garis keturunanmu, itu bukan hal yang mustahil. Bahkan bisa mengubah tingkat garis keturunan. Apa itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak benar-benar ingin mengubah tingkat garis keturunannya.
Dia merasa bahwa tidak ada yang buruk tentang garis keturunannya saat ini, dan masih memiliki potensi yang tidak terbatas. Hal ini terjadi karena ia tidak lagi memiliki darah manusia murni. Ia memiliki tubuh terlarang. Seberapa kuatkah potensi tubuh terlarang itu? Dia sendiri tidak yakin. Namun, Tang Feng, leluhur pedang terlarang, juga manusia dari dunia kecil. Tingkat garis keturunannya pasti sama dengannya. Namun seberapa kuatkah leluhur pedang itu sekarang? Oleh karena itu, potensi tubuh terlarang tidak boleh kalah dengan garis keturunan manusia tingkat tinggi. Namun, Lu Ming masih sangat penasaran. Itulah sebabnya dia bertanya. Gulungan suci Fajar Suci. Alam Dewa Changqing memiliki gulungan Fajar Suci, kata Han Yue dengan hormat. Selama seseorang berada di bawah gulungan Fajar Suci, garis keturunannya dapat dimurnikan, dan potensinya dapat ditingkatkan. Bahkan garis keturunan yang lebih rendah pun dapat diubah. Gulungan Fajar Suci. Lu Ming tampak penasaran dan ragu. Itu adalah istilah lain yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Sebuah gulungan yang ditinggalkan oleh Raja Manusia Sengqi. Han Yue menambahkan, apa? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Sebuah lukisan yang ditinggalkan oleh Raja Manusia. Nama Raja Manusia itu adalah Cahaya Suci. Sebelumnya, dia bahkan memperoleh tubuh jasmani seorang Raja Manusia. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming sedikit tidak sabar. Kakak Lu, silakan ikut aku. Han Yue memimpin jalan menuju pusat alam Dewa Changqing. Gulungan Fajar Suci ditempatkan pada posisi penting di tengah alam suci Changqing dan dilindungi oleh lapisan formasi. Formasi ini utamanya digunakan untuk bertahan melawan orang luar. Formasi ini tidak digunakan melawan manusia di alam Dewa Changqing. Manusia manapun dapat menggunakannya sesuka hati dan menggunakan gulungan Fajar Suci untuk berkultivasi. Gulungan Fajar Suci mengapung di sebuah danau besar. Panjangnya 10.000 meter dan lebarnya 1.000 meter. Itu adalah gulungan gambar, dan pada gulungan gambar itu ada seorang pria parubaya. Dia tampak berdiri di sana dengan tenang sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Penampilannya anggun, dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa iba. Dia tidak memiliki aura seorang penakluk dunia, juga tidak memiliki aura orang yang menggetarkan jiwa. Sebaliknya, dia memancarkan aura pencerahan. Benar saja, itu adalah aura pencerahan. Lu Ming dan Han Yue berdiri di tepi danau. Hanya dengan melihatnya dari jauh, mereka merasa kagum. Lukisan ini menggambarkan Raja Manusia Suci Phoenix sendiri. Han Yue menjelaskan. Namun, dia tidak menyadari bahwa Lu Ming sedang tertegun. Dia menatap gulungan Fajar Suci dengan tidak percaya. Ini adalah Raja Manusia itu sendiri. Apa yang terjadi? Melalui tubuh jasmani Raja Manusia, aku melihat penampilan Raja Manusia, tetapi tidak terlihat seperti ini. Lu Ming terus berteriak dalam hatinya. Dulu di benua bintang, ketika dia memperoleh lengan Raja Manusia, lengan Raja Manusia itu pernah memanifestasikan sosok Raja Manusia. Itu sama sekali berbeda dari yang ada di lukisan ini. Baik dari segi penampilan maupun temperamen, itu sama sekali berbeda. Tubuh fisik Raja Manusia memiliki aura yang dapat menelan seluruh alam semesta. Aura itu sama sekali berbeda dengan aura yang dimiliki lukisan itu yang dapat menerangi semua makhluk hidup. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada lebih dari satu Raja Manusia? Jika Anda tidak mengerti, bertanyalah. Nona Han Yue, apakah ada lebih dari satu Raja Manusia? Lu Ming bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Tentu saja, di era terakhir, ada 3 Raja Manusia, kata Han Yue. Kalau tidak, ras manusia tidak akan begitu kuat hingga bisa menekan suku penyihir dan iblis. 3. Siapakah ketiganya? Lu Ming bertanya. Mereka adalah Raja Manusia Seng Si dan Raja Manusia Xuan Yuan. Yang ketiga adalah seorang wanita yang dikenal sebagai Ratu Kuno. Kata Han Yue. Raja Manusia Seng Si, Raja Manusia Xuan Yuan, dan Ratu Qiangu. Lu Ming bergumam dalam hatinya, emosinya berfluktuasi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4993 Bahasa Indonesia. Bab 4993, bertaruh pada 10.000 meter. Total ada 3 Raja Manusia. Salah satunya adalah seorang wanita,
Ratu Qianghu. Jelaslah raja manusia mana yang memiliki tubuh itu. Manusia Raja Xuanyuan. Jelaslah bahwa tubuh Raja Fana itu ditinggalkan oleh Raja Fana Xuanyuan. Raja manusia Sengqi adalah raja manusia pertama dari suku manusia. Ia lahir pada masa perang besar antara suku penyihir dan suku iblis. Ia bangkit untuk berkuasa dan memanfaatkan waktu ketika suku penyihir dan suku iblis sangat lemah untuk memimpin suku manusia untuk bangkit berkuasa. Ia menjadi suku terkuat ketiga setelah suku penyihir dan suku iblis. Di bawah perlindungan cahaya suci Raja Manusia, umat manusia dapat berkembang dengan damai. Kekuatan mereka secara keseluruhan terus tumbuh, dan mereka meletakkan dasar yang kokoh untuk dominasi dunia mereka di masa depan. Pada saat perang antara penyihir dan suku iblis berakhir, suku manusia telah menjadi kekuatan yang kuat yang tidak lebih lemah dari penyihir dan suku iblis. Kemudian, cahaya suci Raja Manusia bahkan menggunakan esensi darahnya sendiri sebagai dasar untuk menggambar 9 gulungan suci. Gulungan cahaya suci berisi esensi darah dan kehendak Raja Manusia. Gulungan ini sangat berguna bagi manusia. Selama manusia mendekati gulungan tersebut, mereka dapat menggunakan esensi darah dan kehendak Raja Manusia untuk melatih kehendak spiritual mereka sendiri dan melembutkan garis keturunan mereka. Garis keturunan mereka akan terus berubah dan meningkatkan bakat dan potensi mereka. Konon, Raja Manusia Xuanyuan dan Ratu Qianghu sama-sama berkultivasi di bawah gulungan Fajar Suci dan memperoleh banyak manfaat darinya. Gulungan itu meletakkan dasar yang kokoh bagi jalan masa depan mereka menuju tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa suku manusia mampu mendominasi tanah yang tak ternoda dan gulungan Fajar Suci tidak dapat dihancurkan. Han Yue menjelaskan, dia benar-benar raja umat manusia, yang membangun semua makhluk hidup. Lu Ming menghela napas. Dia penuh kekaguman. Anda benar. 3 raja umat manusia telah memberikan kontribusi yang tak tertandingi bagi umat manusia. Tanpa 3 raja, umat manusia tidak akan mampu maju. Sayang sekali gulungan-gulungan Fajar Suci lainnya telah hilang setelah perang. Untungnya, alam Dewa Changqing berhasil menyimpan satu. Itu adalah berkah di tengah kemalangan. Kata Han Yue. Lu Ming tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia mulai mengamati. Gulungan Fajar Suci melayang di udara di atas danau, memancarkan cahaya redup. Ada banyak sosok yang duduk bersila di permukaan danau. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 10.000 orang. Orang-orang ini semua berada pada jarak yang berbeda dari cahaya suci dan gulungan suci. Sebagian orang lebih dekat dengan gulungan Fajar Suci, sementara sebagian lainnya lebih jauh. Semakin dekat Anda dengan gulungan Fajar Suci, semakin efektif gulungan itu. Namun, gulungan Fajar Suci digambar dengan esensi darah Raja Manusia. Tidak hanya mengandung kekuatan Raja Manusia, tetapi juga mengandung penindasan spiritual Raja Manusia. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mendekati gulungan Fajar Suci. Hanya bakat ras manusia dengan kemauan yang kuat dan garis keturunan yang kuat yang dapat mendekati gulungan Fajar Suci. Khawatir Lu Ming tidak mengerti, Han Yue menjelaskan lebih lanjut. Lu Ming paham betul bahwa makin tinggi garis keturunan, makin berbakat pula seseorang, dan makin dekat pula seseorang dengan gulungan Fajar Suci. Lu Ming menyadari bahwa hanya ada beberapa orang yang paling dekat dengan gulungan Fajar Suci. Orang-orang ini semuanya berjarak sekitar 100 mil dari gulungan Fajar Suci. Yang lainnya bahkan lebih jauh. Namun, orang-orang ini semuanya diselimuti oleh lapisan cahaya merah darah. Cahaya merah darah itu berfluktuasi dan memancarkan aura yang kuat. Masing-masing dari mereka memiliki garis keturunan manusia yang kuat, jauh lebih kuat daripada Lu Ming. Hehe, Lu Ming, kamu juga datang ke sini untuk mendapatkan gulungan Fajar Suci. Apakah kamu ingin menggunakannya untuk meningkatkan garis keturunanmu? Pada saat ini, terdengar suara yang tidak menyenangkan. Lu Ming segera tahu bahwa itu adalah Liu Weiyang. Liu Weiyang datang bersama beberapa pemuda lainnya dan berdiri tidak jauh dari Lu Ming. Semua orang, ini Lu Ming. Dia adalah garis keturunan inferior yang kumaksud. Kalian belum pernah melihatnya sebelumnya, bukan? Ini kesempatan bagus bagi kalian untuk memperluas wawasan kalian. Liu Weiyang berkata kepada pemuda lainnya dengan tatapan menggoda.
Lu Ming mengerutkan kening. Jika dia tidak baru saja tiba dan ini bukan wilayah Dewa Changqing, dia akan menekan Liu Weiyang dengan satu tamparan. Liu Weiyang mengira Lu Ming takut ketika dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah alam surgawi. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang. Naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Liu Weiyang bahkan merasa semakin senang dengan dirinya sendiri saat memikirkan hal ini. Anda harus menerima nasib Anda hanya karena garis keturunan Anda lebih rendah. Anda ingin menggunakan gulungan fajar suci untuk meningkatkan garis keturunan Anda dan mengubah nasib Anda. Sungguh lelucon. Menurut Anda, siapakah Anda? Raja Manusia Suan Yuan. Liu Weiyang mengejeknya lebih tidak bermoral lagi. Legenda mengatakan bahwa Raja Manusia Suan Yuan awalnya memiliki garis keturunan tingkat rendah. Pada akhirnya, di bawah cahaya suci dan gulungan suci, ia mencapai sublimasi ekstrim dan mengubah takdirnya menjadi tak terkalahkan. Akan tetapi, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak orang dengan garis keturunan inferior yang dapat melakukan hal ini? Hanya ada sedikit di antara mereka, dan hanya ada satu orang yang dapat memiliki prestasi Raja Manusia Suan Yuan. Liu Weiyang, bisakah kamu berhenti bicara? Han Yue tidak tahan lagi. Dia berteriak dan melanjutkan, bahkan jika aku tidak dapat mencapai tingkat Raja Manusia Suan Yuan, aku masih dapat memurnikan garis keturunanku dan meningkatkan bakatku. Itu akan sangat membantu untuk kultivasiku di masa depan. Oh, kalau begitu saya ingin melihat sejauh apa dia bisa melangkah. Jika dia bisa berjalan 1000 meter, saya akan. Liu Weiyang mencibir. Kau akan apa? Lu Ming menatap Liu Weiyang sambil tersenyum tipis. 10.000 meter. Jika kau bisa berjalan sejauh 10.000 meter, aku akan mengakuimu sebagai manusia. Kata Liu Weiyang. Aku tidak butuh pengakuanmu tentang identitasku. Sungguh menggelikan. Bagaimana dengan ini, jika aku bisa berjalan sejauh 10.000 meter, kamu bisa menelan tumpukan lumpur itu. Lu Ming menunjuk ke tumpukan lumpur di tepi danau. Kolam lumpur itu seukuran tangki air. Kelopak mata Liu Weiyang berkedut. Ia tak dapat menahan rasa bersalah saat memikirkan kemampuan Lu Ming. Namun, saat memikirkan bahwa Lu Ming hanya memiliki meridian darah tingkat rendah, dia menjadi berani. Dengan garis keturunan yang rendah, sudah sangat sulit untuk menempuh jarak 1000 meter, apalagi 10.000 meter. Sejak Holy Dawn Scroll diciptakan, banyak sekali orang dengan garis keturunan inferior yang mencoba mengubah nasib mereka dengan Holy Dawn Scroll. Namun, hanya sedikit dari mereka yang bisa berjalan sejauh 100 meter, apalagi 10.000 meter. Jumlah garis keturunan inferior yang dapat berjalan 10.000 meter pada percobaan pertama dapat dihitung dengan satu tangan. Orang-orang ini kemudian menjadi penguasa tertinggi umat manusia, dan yang terkuat di antara mereka adalah Raja Manusia Suan Yuan. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming dapat dibandingkan dengan orang-orang ini. Ada apa? Kau tidak punya nyali untuk bertaruh. Kalau begitu, lain kali saat kau melihatku, bersikaplah baik dan diamlah. Kau sedang mencari kematian. Lu Ming berteriak dingin, memancarkan aura mengancam. Perut Liu Weiyang menjadi dingin, dan dia menggigil ketakutan. Lu Ming telah melalui banyak hal dan membunuh banyak musuh yang kuat. Aura jahatnya begitu kuat sehingga Liu Weiyang tidak dapat menandinginya. Ketika Liu Weiyang menyadari apa yang telah terjadi, dia merasa terhina. Dia marah dan berkata, "Baiklah, mari bertaruh. Jika kamu kalah, kamu harus berlutut di hadapanku dan menjadi budakku." Itu kesepakatan, kata Lu Ming. Lu Ming, jangan gegabah. Di sampingnya, Han Yue dengan cepat mencoba membujuk Lu Ming, matanya yang besar dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia juga tidak menyangka bahwa Lu Ming akan mampu berjalan 10.000 meter pada percobaan pertamanya. Itu akan terlalu sulit. Kaisar Naga Abadi Chapter 4994 Bahasa Indonesia. Bab 4994, Kekhawatiran Han Yue. Bagaimanapun juga, Lu Ming adalah penyelamat Han Yue. Han Yue benar-benar khawatir. Jika Lu Ming kalah dan menjadi budak Liu Weiyang, tamatlah riwayatnya. Tak dapat ditebus lagi. Liu Weiyang,
Saya ingin Anda membatalkan taruhan. Han Yue menoleh ke Liu Wei yang setelah dia selesai berbicara tentang Lu Ming. Taruhannya sudah ditetapkan, bagaimana bisa dibatalkan semudah itu? Tidak. Liu Wei yang langsung menolaknya. Pada saat ini, dia sangat gembira. Bagaimana dia bisa membatalkannya? Jika Lu Ming kalah, dia harus menjadi budaknya. Dia tidak hanya akan bisa melampiaskan amarahnya, tetapi dia juga akan bisa mengambil obat suci tingkat sumber terbaik yang diperoleh Lu Ming dari Zuxi. Terlebih lagi, kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat. Jika dia bisa menjadi pelayannya, dia bisa menjadikan Lu Ming sebagai pelopor saat dia melakukan petualangan di masa depan. Seberapa hebat itu? Singkatnya, ada banyak manfaat. Bagaimana dia bisa membatalkannya? Sama sekali tidak. Liu Wei Yang, jangan bertindak terlalu jauh. Jika kamu tidak membatalkannya, aku akan memberitahu semua orang apa yang telah kamu lakukan. Han Yue berkata dengan galak. Han Yue, kamu. Ekspresi wajah Liu Wei yang berubah jelek. Tentu saja, dia tahu apa yang dimaksud Han Yue. Dia mengacu pada bagaimana dia mengkhianati Han Yue dan yang lainnya dengan memberikan obat mujarab kepada Zuxi untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Reputasi Liu Wei yang akan hancur jika dia memberitahu siapapun tentang hal ini. Dia ragu-ragu. Han Yue, tidak apa-apa. Karena dia ingin bertaruh, mari kita bertaruh. Kata Lu Ming. Tapi, Lu Ming, Han Yue sangat khawatir. Han Yue, karena Lu Ming telah memutuskan untuk berjudi, kamu seharusnya tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Liu Wei yang memanfaatkan kesempatan itu dan berkata. Dia sangat gembira. Lu Ming benar-benar bersikeras bertaruh. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Garis keturunan yang inferior akan selalu menjadi garis keturunan yang inferior. Mereka bahkan tidak tahu misteri cahaya suci dan gulungan suci. Apakah mereka pikir mereka tak terkalahkan hanya karena mereka memiliki kekuatan? Apakah rasa percaya dirinya meningkat? Hari ini, dia akan memberitahunya betapa brutalnya pemukulan itu. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata. Meskipun Han Yue cemas, dia tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat betapa bertekadnya Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming punya alasan tersendiri untuk begitu percaya diri. Meskipun dia memang memiliki level yang sangat rendah dalam hal garis keturunan manusia, dia tidak yakin seberapa jauh dia bisa melangkah hanya dengan kekuatan garis keturunannya. Keyakinannya datang dari kekuatan terlarang. Dia sekarang tahu bahwa kekuatan terlarang itu adalah kekuatan alam semesta. Apa kekuatan alam semesta? Kekuatan ini terhubung dengan seluruh alam semesta dan merupakan kekuatan inti alam semesta. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan manusia, mereka tidak lahir dari alam semesta. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan kekuatan alam semesta? Dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa berjalan 10.000 meter dengan tubuh terlarangnya. Orang-orang yang berada paling depan telah berjalan sedikitnya 1 juta meter. Sekalipun dia tidak dapat berjalan sejauh 1 juta meter pada percobaan pertamanya, dia masih sangat percaya diri untuk berjalan sejauh 10.000 meter. Kalau begitu, mari kita mulai. Liu Wei yang berkata dengan tidak sabar. Lu Ming tersenyum dan melangkah keluar, mendarat di permukaan danau. Tepi danau dan permukaan danau tampak seperti dua dunia yang sangat berbeda. Begitu Lu Ming melangkah ke danau, dia merasakan suatu kekuatan dahsyat menekannya. Pada saat yang sama, gulungan fajar suci di tengah danau mengalami perubahan besar di matanya. Awalnya, gulungan fajar suci tampak seperti sebuah lukisan. Namun, lukisan itu telah menghilang dan digantikan oleh sebuah sosok. Sosok Raja Manusia Sengki. Raja Manusia Sengki berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tinggi dan kuat, memancarkan aura yang luas. Aura itu terlalu luas, membuat orang memiliki dorongan untuk berlutut dan menyembah. Secara khusus, ada kekuatan khusus yang bekerja pada tubuhnya dan meresap ke dalam tubuhnya, membuat darahnya mendidih. Apakah ini kekuatan seorang Raja Manusia? Mungkin kekuatan ini benar-benar dapat mengubah garis keturunanku. Lu Ming merasakan dengan ama. Akan tetapi, dia tidak berencana untuk memurnikan garis keturunannya untuk saat ini.
Mari kita maju terlebih dahulu. Sua sua sua. Lu Ming menginjak permukaan danau dan bergerak maju dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia telah menempuh jarak 100 meter. Saat ia bergerak maju, kekuatan cahaya suci Raja Manusia menjadi semakin kuat. Tekanan itu tidak hanya memengaruhi tubuhnya, tetapi juga kemauannya. Namun, tekad Lu Ming begitu kuat sehingga ujian ini tidak berarti apa-apa baginya. Ekspresi Liu Wei yang tidak berubah ketika dia melihat Lu Ming telah berjalan sejauh 100 meter. Karena hal ini sesuai dengan harapannya. Mengingat kemampuan Lu Ming, meskipun level Blood Meridian-nya rendah, tekadnya tidak akan lemah. Dia akan terkejut jika dia tidak bisa berjalan 100 meter. Namun, 100 meter dan 10.000 meter adalah dunia yang berbeda. Menjelang akhir, kemauan keras bukanlah satu-satunya hal yang dapat dilakukan. Kekuatan garis keturunan sangatlah penting. Lu Ming tidak berhenti dan terus bergerak maju. 200 meter, 300 meter, 400 meter, 600 meter. Tak lama kemudian, Lu Ming telah maju 1000 meter. Wajah Han Yue dipenuhi dengan keterkejutan, sementara wajah Liu Wei yang menjadi gelap. Di luar dugaannya bahwa Lu Ming bisa berjalan sejauh 1000 meter. Awalnya, ia ingin bertaruh dengan Lu Ming pada jarak 1 kilometer, tetapi untungnya, taruhannya diubah menjadi 10.000 meter. Namun, dia hampir mencapai batasnya. Lihatlah dia, tubuhnya sudah gemetar. Darahnya mendidih, dan garis keturunannya telah mencapai batasnya. Dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Liu Wei yang tertawa dingin. Hatinya yang tadinya tercekat kini benar-benar tenang. Ekspresi Han Yue menjadi semakin buruk. Dia sudah mulai memikirkan cara untuk mencegah Lu Ming menjadi pelayan Liu Wei yang setelah dia kalah. Lu Ming telah menyelamatkan hidupnya dan dia akan membalas kebaikannya. Dia tidak akan pernah membiarkan penyelamatnya menjadi budak Liu Wei yang. Pada saat ini, tubuh Lu Ming memang gemetar. Dia memang telah mencapai batasnya. Bukan kemauannya yang tidak bisa menahannya, tetapi tubuhnya. Lebih tepatnya, garis keturunannya. Pada titik ini, Lu Ming tidak menggunakan energi terlarang. Dia berjalan dengan tubuhnya sendiri. Dia ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah dengan kekuatan garis keturunan manusia. Seperti yang diduga, dia jauh lebih rendah daripada manusia lainnya. Bertahanlah sedikit lagi. Mari kita lihat seberapa jauh kita bisa melangkah. Lu Ming menggertakkan giginya dan terus bergerak maju. Namun, kecepatannya semakin lambat. Selama seseorang tidak bodoh, orang bisa tahu bahwa Lu Ming telah mencapai batasnya. Hahaha, lumayan juga dapat pembantu. Liu Wei yang tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia yakin akan menang. Liu Wei yang, bisakah kau melepaskan Lu Ming dan tidak membiarkannya menjadi budak? Han Yue menggertakkan giginya dan menatap Liu Wei yang dengan ekspresi memohon. Han Yue, apakah kamu memohon padaku? Sayangnya, aku tidak bisa menyetujuinya. Liu Wei yang menolaknya dengan bangga. Liu Wei yang, jangan bertindak terlalu jauh. Jika kau bertindak terlalu jauh, aku akan menceritakan semua hal baik yang telah kau lakukan. Kata Han Yue. Han Yue, kau mengancamku dengan ini lagi. Namun, dibandingkan dengan Lu Ming yang menjadi budak, aku masih untung meskipun kau memberitahuku. Aku sudah mempersiapkan diri secara mental sebelum bertaruh dengan Lu Ming. Liu Wei yang berkata dengan dingin. Jika Han Yue memberitahu orang lain bahwa dia telah menyerahkan obat dewa dan melarikan diri sendiri, reputasinya paling-paling akan ternoda. Namun, dia masih mendapat untung karena bisa memiliki ahli seperti Lu Ming sebagai budaknya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4995 Bahasa Indonesia. Bab 4995, Bab 4994 Lari Gila. Dengan Lu Ming sebagai pelayannya, dia dapat mengirim Lu Ming ke beberapa tempat berbahaya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuknya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Selama kekuatannya terus meningkat, apa pentingnya jika reputasinya tercoreng? Siapa yang berani mengkritiknya di depan mukanya? Di dunia ini, kekuatan menentukan segalanya. Selama seseorang memiliki kekuatan, tentu saja akan ada orang yang memujanya. Apa gunanya sedikit reputasi?
Oleh karena itu, bahkan jika Han Yue mengancamnya dengan pelariannya yang pengecut, Liu Wei yang tidak akan mundur. Dia berhasil mengendalikan Lu Ming. Ekspresi Han Yue berubah jelek. Dia tidak menyangka Liu Wei yang tidak peduli dengan reputasinya. Selain mengancamnya dengan ini, tidak ada cara lain untuk membuatnya berubah pikiran. Hehe, Han Yue, jika kamu ingin aku berubah pikiran, aku bisa melepaskan Lu Ming. Aku hanya akan setuju jika kamu setuju untuk menikahiku sebagai selirku. Tiba-tiba, Liu Wei yang mengubah topik pembicaraan. Dia menatap Han Yue dengan tatapan membara dan terus menatapnya. Dia sudah lama menginginkan Han Yue. Akan lebih baik jika dia bisa menggunakan masalah Lu Ming untuk memenangkan hati Han Yue. Kamu, jangan pernah berpikir tentang. Han Yue menatap Liu Wei yang dengan tajam. Dia tidak menyangka Liu Wei yang begitu hina hingga memanfaatkannya. Liu Wei yang sudah memiliki istri, tetapi dia masih ingin menikahinya sebagai selir. Itu hanya angan-angan belaka. Dia tidak akan pernah menyetujuinya. Kalau kau tidak setuju, lupakan saja. Lihat saja Lu Ming menjadi budakku. Liu Wei yang mencibir. Han Yue menggigit bibirnya, wajahnya penuh kekhawatiran, tetapi dia sudah kehabisan akal. Pada saat ini, Lu Ming telah maju sejauh 1 jarak lagi. Dia telah mencapai 1.500 meter. Namun, tubuh Lu Ming bergetar lebih hebat lagi saat ini. Aura darah merah terus muncul dari tubuhnya. Ini berarti dia telah mencapai batasnya. Lu Ming, mengapa kamu harus begitu impulsif dan bertaruh dengan Liu Wei yang? Aku tidak bisa membantumu sekarang. Han Yue menghela nafas. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Selamat saudara Liu, kamu telah mendapatkan pelayan yang kuat. Saudara Liu, hari ini adalah hari yang membahagiakan. Anda harus mentraktir kami. Beberapa pemuda yang datang bersama Liu Wei yang telah memberi selamat kepadanya sebelumnya. Hahaha, hari ini aku yang traktir di restoran Drang Immortal. Kita nggak akan pergi sebelum mabuk. Liu Wei yang tertawa seolah-olah dia sudah menang. Bukan hanya Liu Wei yang, bahkan yang lainnya berpikir bahwa Liu Wei yang pasti menang. Lu Ming sudah mencapai batasnya, tetapi dia baru berjalan sejauh 1.500 meter. Jarak 10.000 meter itu terlalu jauh. Tidak peduli berapa banyak keajaiban yang ada, mustahil untuk berjalan sejauh 10.000 meter. Lihat, Lu Ming sudah berhenti. Sepertinya dia akan mundur dan mengaku kalah. Seorang pemuda menunjuk Lu Ming dan berkata, Liu Wei yang bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri. Han Yue menghela napas dalam-dalam. Sepertinya tidak ada keajaiban. Pada saat ini, mata semua orang tiba-tiba terbelalak. Itu karena Lu Ming yang tadinya berdiri diam, tiba-tiba bergerak dan melesat maju. Ya, dia berlari, tidak berjalan lambat. Dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Lu Ming melangkah di permukaan danau, bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Ia bergerak maju dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Lu Ming telah melintasi ribuan meter. Terlebih lagi, dia tampaknya tidak punya niat untuk berhenti atau memperlambat langkahnya. Dia terus bergerak maju. 5 kilometer, 6 kilometer, 7 kilometer. Dalam sekejap mata, dia sudah berada 10.000 meter jauhnya. Han Yue, Liu Wei yang, dan pemuda lainnya semuanya tercengang. Melihat Lu Ming hendak menyeberangi 10.000 meter, Liu Wei yang tiba-tiba berteriak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Tepat saat dia berteriak, Lu Ming telah berhasil melewati jarak 10.000 meter. Namun, dia tidak berniat berhenti dan terus bergerak maju dengan cepat. Wajah Liu Wei yang memerah dan mulutnya menganga lebar. Seolah-olah ada tikus mati yang tersangkut di tenggorokannya. Itu jelek dan menjijikkan. Awalnya, Lu Ming sudah berhenti. Pada jarak sekitar 1.500 meter, dia jelas telah mencapai batasnya. Mereka tidak akan salah. Saat itu, Lu Ming sudah pasti berada di batas kemampuannya. Namun mengapa Lu Ming tiba-tiba maju dengan tergesa-gesa seolah-olah dia sudah gila? Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Mereka benar. Pada ketinggian 1.500 meter,
Lu Ming telah mencapai batasnya dengan mengandalkan kekuatan garis keturunan manusia. Namun, Lu Ming masih memiliki energi tabu. Begitu Lu Ming mengaktifkan kekuatan terlarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa tekanan dari gulungan fajar suci di tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Itulah sebabnya kecepatannya mampu meroket dan dia mampu menyerang maju dengan cepat. Ini terjadi bahkan setelah dia menekan kecepatannya. Kalau tidak, dia akan lebih cepat lagi. Kekuatan terlarang itu memang misterius. Gulungan fajar suci tidak memiliki tekanan pada tubuh dan garis keturunanku, tetapi masih memiliki tekanan pada kemauanku. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Tekanan gulungan fajar suci pada tubuhnya telah terputus oleh kekuatan terlarang, tetapi tekadnya tidak. Namun, tekad Lu Ming sangat kuat. Pada awalnya, puluhan ribu meter, bahkan ratusan ribu meter, tidak banyak memengaruhinya. Namun, dengan cara ini, efek pemurnian gulungan fajar suci pada meridian darah Lu Ming akan hilang dan meridian darahnya tidak akan dimurnikan. Namun, ini adalah pertama kalinya Lu Ming berada di sini. Tujuannya saat ini adalah untuk melihat seberapa jauh ia bisa melangkah dan apa batas-batasnya di bawah pengaruh energi tabu. Dia akan berpikir tentang memurnikan garis keturunannya di masa mendatang. Setelah Lu Ming menerobos 10.000 meter, dia tidak melambat sama sekali. Dia masih sangat cepat. 10.000 meter, 20.000 meter, 50.000 meter, 100.000 meter. Sesaat kemudian, Lu Ming telah berjalan maju sejauh 500.000 meter. Dia semakin dekat dengan cahaya suci dan gulungan suci. Kecepatan tersebut membuat beberapa orang yang sedang bercocok tanam di dekatnya khawatir. Banyak orang membuka mata dan menatap Lu Ming yang bergerak maju dengan cepat, dengan kaget. Ada cukup banyak orang di alam Dewa Changqing yang mampu melaju sejauh 500.000 meter, namun sangat sedikit yang mampu mempertahankan kecepatan tersebut setelah 50 meter. Di tepi danau, Han Yue, Liu Weiyang, dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Ekspresi wajah Liu Weiyang sangat jelek. Tekanan pada kemauan semakin kuat. Setelah berjalan sekitar 600.000 meter, kecepatan Lu Ming akhirnya mulai melambat. Tidak ada tekanan pada tubuhnya, hanya kemauannya. Tekanan pada pikirannya semakin kuat. Seberapa kuatkah Raja Manusia Phoenix Suci? Gulungan cahaya suci yang telah digambarnya berisi kehendak cahaya suci dan daunnya. Itu bagaikan kekuatan surga, Maha Kuasa, yang membuat orang ingin berlutut dan tunduk padanya. Mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk menolaknya. Jika memang begitu, berarti dia sudah mencapai batasnya. Namun, meskipun Lu Ming merasa tekanan itu semakin kuat, tekanan itu belum mencapai batasnya. Itu hanya membuat kecepatan Lu Ming sedikit melambat. Lu Ming masih bergerak maju. 700.000 meter, 800.000 meter, 900.000 meter. Pada akhirnya, di bawah tatapan terkejut semua orang, dia menerobos sejauh 1 juta meter. Kaisar Naga Abadi Chapter 4996 Bahasa Indonesia. Bab 4996, Telan Semuanya. Lu Ming melesat melewati jarak 1 juta meter. Ini hampir menjadi batasnya, karena tempat ini sangat dekat dengan fajar suci dan gulungan suci. Hanya beberapa orang yang bisa mencapai tempat ini. Namun, dia belum mencapai batasnya. Lu Ming hanya harus menanggung tekanan mental. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Namun, Lu Ming sendiri tidak ingin terus melangkah maju. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menarik terlalu banyak perhatian. Sebenarnya di sini sudah sangat menarik perhatian, tetapi paling tidak ada orang lain yang datang ke sini. Lu Ming tidak berhenti. Dia berbalik dan kembali. Mereka berjalan kembali dengan kecepatan lebih cepat. Tak lama kemudian, Lu Ming kembali ke tepi danau. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Liu Weiyang akhirnya bereaksi dan ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Lu Ming membiarkannya pergi begitu saja? Lu Ming maju selangkah dan berdiri di depan Liu Weiyang. Lu Ming, apa yang sedang kau coba lakukan? Liu Weiyang mencoba untuk menjilatnya. Apa yang kamu inginkan?
Kamu menanyakan sesuatu yang sudah jelas. Lu Ming mencibir dan menunjuk lumpur di tepi danau. Penuhi taruhannya dan telan tumpukan lumpur itu. Wajah Liu Weiyang menjadi pucat dan dia berteriak, Lu Ming, jangan coba-coba. Taruhan itu hanya sesuatu yang aku sebutkan begitu saja. Aku hanya ingin mengatakan, ada saksi di sini, kan, Nona Han Yue. Lu Ming menatap Han Yue dan berkata, Liu Weiyang jelas ingin menarik kembali kata-katanya. Namun, bagaimana Lu Ming bisa melepaskannya begitu saja? Ini, kamu memang bertaruh, tapi... Han Yue tergagap. Lu Ming dapat melihat bahwa Han Yue tampaknya takut pada Liu Weiyang. Oleh karena itu, Lu Ming mengambil alih pembicaraan dan berkata, itu sudah cukup bagus. Liu Weiyang, cepatlah. Saat dia berbicara, tubuh Lu Ming memancarkan aura kuat yang menekan Liu Weiyang, menyebabkan dia mundur beberapa langkah. Pada saat itu, banyak ahli manusia yang sedang berkultivasi di sana berkumpul dengan rasa ingin tahu. Mereka memandang Lu Ming dan Liu Weiyang seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Liu Weiyang, karena kamu sudah bertaruh, ayo kita menangkan saja. Benar sekali, pria sejati harus mengakui kekalahannya. Orang-orang yang menonton acara itu mulai membuat keributan. Wajah Liu Weiyang berubah lebih buruk lagi. Dia berteriak, Lu Ming, apakah kamu benar-benar berpikir kamu menang? Kamu curang. Ya, kamu curang. Kamu memiliki garis keturunan kelas rendah. Bagaimana kamu bisa mencapai 1 juta meter? Semakin banyak dia berbicara, semakin terang mata Liu Weiyang. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia merasa bahwa Lu Ming sedang curang. Kamu jelas-jelas sudah mencapai batasmu pada jarak 1.500 meter sebelumnya, tetapi kemudian kamu tiba-tiba meledak. Aku tidak akan percaya jika kamu tidak curang. Jadi, aku memenangkan taruhan ini. Lu Ming, kau harus menjadi budakku. Liu Weiyang terus berteriak. Lu Ming hampir tertawa terbahak-bahak. Liu Weiyang ini benar-benar tercela. Dia benar-benar ingin memutarbalikkan kebenaran. Kamu makan atau tidak? Kalau kamu tidak mau makan, aku yang akan mentraktirmu. Lu Ming mencibir. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mencoba meraih Liu Weiyang. Lu Ming, kamu berani. Liu Weiyang berteriak histeris. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia melawan dengan sekuat tenaga dan mundur dengan panik. Berhenti. Berani sekali kau. Beberapa pemuda yang datang bersama Liu Weiyang juga berteriak dan membantu Liu Weiyang. Mereka melancarkan serangan untuk menghentikan Lu Ming. Namun, kekuatan tempur orang-orang ini jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Liu Weiyang sendiri hanyalah seorang Divine Master tingkat 9. Yang lain bahkan tidak sebaik dia. Bagaimana mereka bisa menghentikan Lu Ming? Saat tangan Lu Ming menekan ke bawah, serangan orang-orang ini pun bubar. Saat berikutnya, Lu Ming mencengkeram Liu Weiyang. Raungan Lu Ming berasal dari energi tabu. Dia mencengkeram Liu Weiyang dan hanya memperlihatkan kepalanya. Kemudian, dia mencengkeram Liu Weiyang dan menekannya ke dalam kolam lumpur. Lu Ming, beraninya kau. Kau tahu siapa kakekku? Gul, Gul. Liu Weiyang meraung. Dia ingin menggunakan nama kakeknya untuk menakut-nakuti Lu Ming. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kepalanya tertancap di lumpur. Dia menelan beberapa suap lumpur. Liu Weiyang tidak tahu terbuat dari apa lumpur itu, tetapi baunya sangat menyengat. Setelah menelan beberapa suap, Liu Weiyang hampir muntah. Lu Ming mengangkat tangannya dan menarik kepala Liu Weiyang keluar dari lumpur. Ah, Lu Ming, aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati, ah. Liu Weiyang benar-benar marah sambil meraung dengan liar. Dia yakin lumpur itu tidak ada bedanya dengan lumpur di lubang pembuangan. Baunya terlalu menyengat. Dia benar-benar memakan benda seperti itu. Dia sangat jijik sampai ingin muntah. Ya dewa, ini penghinaan yang sangat besar. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lu Ming sekali lagi membenamkan kepalanya ke dalam lumpur. Mulut Liu Weiyang tepat pada waktunya untuk berteriak, ah. Dia membuka mulutnya dengan sangat cepat dan beberapa suap lumpur dituangkan ke dalam mulutnya. Liu Weiyang berjuang seperti tornado, tubuhnya berkedut tanpa henti.
Namun, di tangan Lu Ming, dia seperti seekor semut. Perjuangannya tidak ada gunanya. Han Yue tercengang. Awalnya, Lu Ming tampak cukup mudah diajak bicara. Dia tidak menyangka Lu Ming akan bersikap begitu kejam. Bagi Lu Ming, ini lebih buruk daripada membunuh Liu Weiyang. Dia bukan satu-satunya. Penonton di sekitarnya juga tercengang. Lu Ming, tahukah kau orang macam apa kakek Liu Weiyang? Kakeknya adalah seorang kultivator alam asal yang kuat. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja karena memperlakukan Liu Weiyang seperti ini. Seorang pria muda meraung. Asal-usul yang kuat. Baiklah, biarkan dia bangun untuk menghadapiku. Lu Ming tersenyum tipis. Ini adalah malapetaka besar dari asal-usul. Lu Ming sangat takut diancam oleh asal-usul. Mengenai kesengsaraan besar asal-usul, masih ada beberapa ratus tahun lagi. Dia akan memikirkannya ketika saatnya tiba. Beberapa pemuda itu tidak bisa berkata apa-apa. Lu Ming sama sekali tidak terpengaruh oleh apapun. Pada saat itu, Lu Ming menarik Liu Weiyang keluar dari lumpur. Lu Ming, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tahu kesalahanku. Liu Weiyang berteriak. Kali ini, dia tidak berani bersikap sombong. Dia mengakui kesalahannya. Karena ancaman tidak ada gunanya, dia akan mengakui kesalahannya untuk saat ini. Dia harus menstabilkan Lu Ming terlebih dahulu. Sayangnya, Lu Ming tidak peduli padanya. Dia terus menekan Liu Weiyang ke dalam lumpur. Tubuh Liu Weiyang terus berkedut. Selama periode ini, Lu Ming menggunakan kekuatan terlarang untuk mendorong lumpur ke mulut Liu Weiyang dan dia menelan semuanya. Setelah beberapa saat, Liu Weiyang hampir selesai memakan tumpukan lumpur. Lu Ming lalu melemparkan Liu Weiyang ke tepi danau. Aduh! Liu Weiyang tergeletak di tanah dan muntah begitu banyak hingga empedunya hampir keluar. Lu Ming berdiri di sana dan menyaksikan dengan tenang. Liu Weiyang muntah selama setengah jam sebelum akhirnya berhenti. Wajahnya pucat dan berkerut. Dia menatap Lu Ming dengan pandangan penuh kebencian. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Pemuda-pemuda lainnya segera mengikuti dan pergi. Lu Ming, Liu Weiyang adalah orang yang berpikiran sempit. Dia telah menderita kerugian besar kali ini. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Anda harus berhati-hati. Han Yue bertanya dengan khawatir. Kaisar Naga Abadi Chapter 4997 Bahasa Indonesia. Bab 4997, Lu Ming pasti mengandalkan harta karun. Lu Ming tidak terganggu dengan pengingat Han Yue. Jadi kenapa kalau Liu Weiyang punya dendam? Di era di mana sumber alamiah tidak muncul, dia hampir tak terkalahkan dan tidak takut pada siapapun. Kekhawatiran Han Yue sebenarnya tidak salah. Kebencian Liu Weiyang terhadap Lu Ming sangat besar. Sialan, 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 garis keturunan rendahan sialan. Liu Weiyang terus menggeram setelah dia menjauh. Wajahnya dipenuhi kebencian dan dia tampak menakutkan. Saudara Liu, Lu Ming ini sangat kuat. Dengan kemampuan kita, saya khawatir kita bukan tandingannya. Kita harus membunuhnya dengan pisau pinjaman. Seorang pemuda di sampingnya mengingatkan. Sebelumnya, saat mereka berhadapan dengan Lu Ming, mereka bahkan tidak bisa melawan. Mereka tahu betul bahwa jarak antara mereka dan Lu Ming sangat besar. Tentu saja aku tahu hal ini. Namun, bagaimana cara membunuh dengan pisau pinjaman? Apa kau punya ide? Liu Weiyang bertanya. Saudara Liu, jika Anda ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, Anda harus mencari tahu satu hal terlebih dahulu. Bagaimana Lu Ming bisa berjalan sejauh 1 juta meter di bawah fajar suci dan gulungan suci? Dia jelas mencapai batasnya ketika dia berjalan sejauh 1.500 meter. Di sampingnya, seorang pemuda berbicara. Orang ini memiliki penampilan yang cerdik. Kau benar, Lu Ming hanya memiliki blood meridian yang inferior. Jarang baginya untuk berjalan sejauh 1.500 meter. Bagaimana mungkin dia bisa berjalan sejauh 1 juta meter? Mungkinkah? Pada saat ini, mata Liu Weiyang berkedip dan dia bertukar pandang dengan pemuda yang cerdik itu. Keduanya berkata serempak, harta karun. Benar sekali, itu adalah harta karun.
Liu Weiyang sangat gembira. Lu Ming pasti memiliki semacam harta karun yang tak tertandingi. Bahkan mungkin ada hubungannya dengan Raja Manusia. Dia pasti menggunakan harta karun itu untuk mengimbangi tekanan dari gulungan Fajar Suci. Ya, pasti itu, katanya. Semakin banyak dia berkata, semakin Liu Weiyang merasa bahwa memang begitulah adanya. Dia menduga bahwa Lu Ming tidak menggunakan harta karun itu pada awalnya. Dia hanya menggunakan kekuatan Blood Meridian-nya untuk menahan serangan itu. Oleh karena itu, dia mencapai batasnya pada jarak 1.500 meter. Dia kemudian mengaktifkan harta karun itu dan kecepatannya meningkat pesat, maju 1.000.000 meter. Liu Weiyang dan yang lainnya tidak bodoh. Mereka telah menebaknya dengan benar. Namun, Lu Ming tidak menggunakan harta karun melainkan kekuatannya sendiri, energi terlarang. Mereka tidak akan pernah menduga hal ini bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Ya, itu dia. Mata pemuda yang cerdik itu menyala-nyala saat dia berkata, harta karun ini benar-benar tak tertandingi. Jika jatuh ke tangan kita, saya khawatir itu akan membuat garis keturunan kita terus berubah dan bakat serta potensi kita terus meningkat. Kekuatan tempur kita akan mudah menembus batas di masa depan. Kita bahkan dapat menembus batas 2 atau 3 kali. Mata Liu Weiyang dan yang lainnya juga terbakar oleh keserakahan. Pada saat ini, mereka yakin bahwa Lu Ming memiliki semacam harta karun yang menantang surga dan mereka ingin merebutnya. Tapi bagaimana caranya? Mereka tidak cukup kuat. Ketika mereka memikirkan hal ini, rasanya seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke dalam hati mereka. Sekalipun Lu Ming memiliki harta, mereka tidak bisa mendapatkannya. Saudara Liu, kita hanya bisa meminjam tangan orang lain untuk berurusan dengan Lu Ming dan merebut harta karunnya. Mungkin kita bisa mengambil manfaat darinya dan menggunakan harta karun itu untuk berkultivasi. Kata pemuda berwajah cerdik itu. Hanya itu jalan satu-satunya. Tangan siapa yang harus kupinjam? Liu Weiyang bergumam. Saudara Liu, apa pendapatmu tentang kekuatan tempur Lu Ming? Apakah ini terobosan kedua? Pemuda cerdik itu bertanya. Menurutku dia belum mencapai terobosan kedua. Saat bertarung dengan Zhu Si, dia tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia membutuhkan beberapa gerakan. Jika dia seorang ahli yang telah mencapai terobosan kedua, aku khawatir dia bisa menghabisi Zhu Si dalam satu gerakan. Aku berspekulasi bahwa kekuatan tempur Lu Ming seharusnya berada pada batas terobosan pertama. Dia adalah salah satu eksistensi teratas di antara mereka yang telah mencapai terobosan pertama. Kata Liu Weiyang. Kalau begitu, kita akan menggunakan Yan Cheng untuk menghadapi Lu Ming. Kekuatan tempur Yan Cheng berada pada tahap terobosan kedua. Dia selalu ingin menerobos ke tahap terobosan ketiga, tetapi bakat dan potensinya telah mencapai batasnya. Jika dia tahu ada harta karun seperti itu, dia pasti akan tergoda. Kata pemuda berwajah cerdik itu. Kalau begitu, kita akan menggunakan tangan Yan Cheng. Kita hanya perlu mengungkapkan informasi ini kepada Yan Cheng. Liu Weiyang berkata sambil menuju ke kediaman Yan Cheng. Lu Ming masih berada di tepi danau tempat gulungan Fajar Suci berada. Dia belum pergi. Dia ingin menggunakan gulungan Fajar Suci untuk memurnikan garis keturunannya. Dia tidak menggunakan kekuatan terlarang dan hanya menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan itu. Dia berjalan lebih dari 1.000 meter dan duduk bersila di atas danau. Tekanan kuat dari gulungan Fajar Suci terus menekannya. Tubuhnya diselimuti lapisan darah. Dia bisa merasakan bahwa garis keturunan manusianya perlahan berubah. Seorang pemuda muncul di tepi danau. Tatapan matanya yang dingin tertuju pada Lu Ming. Nama orang ini adalah Yan Cheng. Namun, ada terlalu banyak orang di sana. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengamati dari kejauhan dan mencari peluang. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Lu Ming meninggalkan danau 10 hari kemudian. Saudara Lu, mengapa kamu tidak melanjutkan kultivasimu? Han Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya telah berkultivasi selama 10 hari. Kemajuan saya lambat. Saya akan berkultivasi di lain hari. Lu Ming tersenyum. Tentu saja, ini hanya alasan. Faktanya, kemajuannya tidak lambat.
Dalam 10 hari ini, garis keturunan manusianya memang telah mengalami beberapa transformasi dan menjadi lebih murni. Namun, Luming menyadari bahwa peningkatan garis keturunan manusia tidak membantu peningkatan kekuatan tempur. Kekuatan tempurnya tidak meningkat sama sekali. Luming sudah tahu bahwa ketika manusia memurnikan darahnya, kekuatan tempurnya tidak akan meningkat. Sebaliknya, bakat dan potensinya akan meningkat. Namun, dia memiliki tubuh terlarang dan bakat serta potensinya begitu besar sehingga dia tidak perlu menyebutkan darah murni. Dia yakin bahwa bakat dan potensinya tidak akan kalah dengan bakat-bakat terbaik umat manusia. Apakah ada seseorang di alam Dewa Changqing yang telah menerobos 4 kali? Oleh karena itu, daripada membuang-buang waktu untuk memurnikan garis keturunannya, lebih baik dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami teknik aslinya. Luming dan Han Yue kembali ke tempat tinggal mereka bersama-sama. Melihat Luming dan Han Yue berjalan bersama, Yan Cheng hanya bisa mengikuti mereka dari kejauhan dan tidak sempat bergerak. Ini bukan lagi era sebelumnya, ketika manusia mendominasi. Jumlah umat manusia saat ini hanya sedikit. Mereka harus bersatu menghadapi tekanan dari makhluk-makhluk dari 5 tanah terlarang. Meskipun tidak ada larangan untuk berkelahi antar manusia, namun membunuh satu sama lain demi harta karun adalah hal yang dilarang keras. Jika hal seperti itu ditemukan, dia pasti akan dihukum berat. Oleh karena itu, jika seseorang ingin membunuh seseorang dan merampas hartanya, ia harus melakukannya tanpa diketahui siapapun. Ketika Luming kembali ke kediamannya, Yan Cheng muncul tidak jauh dari sana. Dia masih belum bergerak. Luming bukan satu-satunya yang tinggal di dekat situ. Han Yue dan beberapa orang lainnya juga tinggal di dekat situ. Jika mereka bergerak, mereka pasti akan memberitahu yang lain. Dia tetap berjaga di luar dan menunggu. Dia mendengar dari Liu Weiyang bahwa Luming mungkin memiliki harta karun yang dapat memungkinkan Luming berjalan sejauh 1 juta meter di bawah gulungan fajar yang suci. Dia sangat tergoda. Begitu dia mendapatkan harta karun seperti itu, dia pasti akan mampu menembus batasnya dan meraih 3 limit break. Kaisar Naga Abadi Chapter 4998 Bahasa Indonesia. Bab 4998, Seseorang yang datang untuk mengirimkan harta karun. Yan Cheng berjaga di luar kediaman Luming. Ia ingin menunggu Luming keluar sendirian sehingga ia dapat menemukan kesempatan untuk bertindak. Penantian ini berlangsung selama setengah tahun. Selama 6 bulan terakhir, Luming tidak keluar dari kamarnya sedikitpun. Dia menyendiri untuk memahami teknik aslinya. Dia mempelajari teknik asal sambil menunggu kabar dari Mulan. Adalah hal yang lumrah jika setengah tahun berlalu sebagai kultivasi tertutup, tetapi menunggu di luar selama setengah tahun bukanlah hal yang baik. Sialan, berapa lama lagi kita harus menunggu? Kalau dia menyendiri puluhan ribu tahun atau bahkan lebih, apa aku harus menunggu di sini? Yan Cheng meraung dalam hatinya. Dan EBSP, sangatlah normal bagi eksistensi dewa-dewi untuk mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Dan EBSP, hal ini terutama berlaku bagi dewa penguasa puncak. Untuk menerobos ke asal, wajar bagi mereka untuk mengasingkan diri untuk jangka waktu yang lebih lama. Tidak, saya tidak bisa menunggu di sini saja. Saya harus mengubah strategi saya. Yan Cheng bergumam saat otaknya bekerja cepat. Setelah beberapa saat, matanya berbinar dan dia membuat keputusan. Dia melangkah maju dan datang ke halaman tempat tinggal Luming. Suaranya terdengar, "Saya Yan Cheng, dan saya datang untuk memberi penghormatan." Di halaman, Luming mendengar suara itu dan membuka matanya. "Yan Cheng, aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Orang ini tiba-tiba datang mencariku, kurasa itu bukan hal yang baik." Hati Luming tergerak. Namun, dia berani dan tak kenal takut. Dia berkata dengan lantang, "Silakan masuk." Dengan lambaian tangannya, pintu halaman terbuka. Yan Cheng melangkah masuk dan melihat Luming berdiri di halaman. "Kakak Lu." Yan Cheng mengamati Luming lalu menangkupkan tinjunya. "Saudara Yan, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa Anda mencari saya?" kata Luming. "Kudengar kekuatan tempur saudara Lu sangat hebat. Aku ingin sekali bertarung dan bertarung denganmu."
Tolong beritahu aku. Yan Cheng mengepalkan tinjunya dan menatap Lu Ming dengan tatapan membara. Semangat juangnya mendesak dan dia tampak harus bertarung. Seperti yang diharapkan, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Lu Ming berpikir dalam hati. Karena saudara Yan sedang dalam suasana hati yang baik, mari kita bertukar beberapa petunjuk. Lu Ming langsung menyetujui. Dia tahu bahwa Yan Cheng pasti punya motif untuk datang ke sini dan tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Bahkan jika dia menolak, pihak lain mungkin akan menemukan alasan lain untuk menyerang. Oleh karena itu, lebih baik menyetujuinya secara langsung, lalu menekan pihak lain dan mengusirnya sepenuhnya. Melihat Lu Ming setuju, Yan Cheng sangat gembira. Saudara Lu, terlalu membosankan jika hanya bertarung. Bagaimana kalau kita menambah taruhan? Ini dia. Lu Ming tahu bahwa Yan Cheng akan mengungkapkan motif sebenarnya. Namun, inilah yang diinginkan Lu Ming. Menurut pendapatnya, pihak lain ada di sini untuk memberinya sesuatu. Berapa taruhannya? Lu Ming bertanya dengan kooperatif. Kudengar saudara Lu punya harta karun yang bisa membantumu berjalan sejauh 1 juta meter di bawah gulungan fajar yang suci. Mari kita gunakan harta karun ini sebagai taruhan. Jika saudara Lu kalah, kau harus meminjamkanku harta karun ini selama 100 tahun. Bagaimana? Kata Yan Cheng. Dia tidak mengatakan bahwa jika Lu Ming kalah, harta karun itu akan menjadi miliknya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia akan meminjamnya selama 100 tahun. Dia takut kalau dia akan mengatakan itu miliknya. Lu Ming tidak berani mengambil risiko. Jika harta itu sudah di tangannya, terserah padanya untuk memutuskan apakah akan mengembalikannya atau tidak. Harta karun. Jadi, kau pikir aku bisa berjalan sejauh 1 juta meter di bawah cahaya suci dan gulungan suci dengan mengandalkan harta karun? Lu Ming menganggapnya lucu. Liu Weiyang, sepertinya kau mencoba membunuhku dengan pisau pinjaman. Indra tajam Lu Ming segera menangkap bahwa masalah ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Liu Weiyang. Liu Weiyang mengira Lu Ming telah menggunakan semacam harta karun agar dapat berjalan sejauh 1 juta meter di bawah gulungan fajar suci. Akan tetapi, kemampuannya sendiri jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Oleh karena itu, ia ingin membunuh dengan pisau pinjaman dengan membocorkan berita itu kepada Yan Cheng. Ia ingin memanfaatkan Yan Cheng untuk menghadapi Lu Ming. Ini sangat masuk akal. Baiklah, aku setuju. Tapi kalau kamu kalah, apa hadiahnya? Kata Lu Ming. Aku akan menggunakan senjata suci tingkat asal ini sebagai taruhan. Jika aku kalah, senjata suci tingkat asal ini akan menjadi milikmu. Saat dia berbicara, sebuah pedang pertempuran muncul di tangan Yan Cheng. Pedang tempur itu sangat tajam dan memang merupakan senjata sihir tingkat asal. Baiklah, itu kesepakatan, kata Lu Ming. Meskipun pedang tempur ini bukanlah senjata tingkat asal yang unggul dan hanya senjata tingkat asal biasa, namun tetap saja sangat berharga. Tentara penghancur surga memiliki lebih dari setengah asal dan tidak memiliki senjata dewa tingkat asal. Semakin banyak senjata dewa tingkat asal yang dimilikinya, semakin baik. Karena pihak lain ingin memberinya senjata surgawi tingkat asal, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Kau menyetujuinya begitu cepat. Saat melihat Lu Ming menyetujuinya begitu saja, Yan Cheng merasa sedikit ragu. Mungkinkah kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat dan itulah sebabnya dia begitu percaya diri? Kurasa tidak. Aku sudah berhasil 2 kali. Berapa banyak orang di alam semesta yang bisa berhasil 2 kali? Dia mungkin tidak tahu seberapa kuatnya aku, itulah sebabnya dia begitu percaya diri. Pikiran Yan Cheng berubah cepat saat dia menghibur dirinya sendiri. Kakak Lu, tolong. Menekan kegelisahan di hatinya, tubuh Yan Cheng mulai memancarkan aura yang kuat. Tekanan besar terpancar dari tubuhnya. Tekanan semacam ini membuat Lu Ming merasa sedikit tertekan, bukan karena kekuatan tempur lawan, tetapi karena garis keturunan lawan. Garis keturunan manusia Yan Cheng sangat kuat dan murni. Itu seperti naga surgawi biasa yang berhadapan dengan naga surgawi bercakar 9. Hanya tekanan dari naga surgawi bercakar 9 saja sudah cukup untuk membuat naga surgawi biasa tidak berani bergerak dan tunduk patuh. Yan Cheng tahu bahwa Lu Ming memiliki meridian darah tingkat rendah. Oleh karena itu,
Saat dia menyerang, dia membangkitkan ki dan darahnya, memancarkan tekanan yang kuat. Di bawah tekanan garis keturunan, dia hanya bisa menggunakan 60% dari kekuatan penuhnya. Sayangnya, dia telah meremehkan Lu Ming. Lu Ming mengedarkan energi terlarang sedikit dan tekanannya menghilang tanpa jejak. Kemudian, Lu Ming melancarkan gerakannya. Ia memadatkan tombak panjang dengan kekuatan terlarang dan menghantamkannya ke arah lawan. Cahaya tombak itu berdengung dan membawa kekuatan yang mengerikan. Selain itu, kekuatannya sangat padat dan tidak menyebar. Kekuatan yang mengerikan itu terkonsentrasi sepenuhnya. Ekspresi Yan Cheng berubah drastis. Saat Lu Ming menyerang, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya tombak itu. Tanpa ragu sedikit pun, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan melepaskan jurus terkuatnya, membombardir cahaya tombak Lu Ming. Dan EBSP, saat berikutnya, serangan mereka bertabrakan, tetapi tidak ada ledakan keras atau energi yang merusak. Hal ini dikarenakan cahaya tombak Lu Ming telah menghancurkan serangan Yan Cheng dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu mendarat di tubuh Yan Cheng. Tubuh Yan Cheng bergetar hebat saat dia mundur belasan langkah sebelum dia bisa berdiri tegak. Namun, dia memuntahkan beberapa suap darah. Aku telah dikalahkan, aku telah dikalahkan. Wajah Yan Cheng pucat. Hanya satu gerakan saja, dia dikalahkan oleh Lu Ming dengan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan tempur Lu Ming jelas jauh di atas dirinya. Dia benar-benar hancur. Mungkinkah orang ini memiliki kekuatan tempur 3 limit break? Bagaimana mungkin garis keturunan kelas rendah memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Yan Cheng sangat terkejut. Untuk dapat mengalahkannya dengan cara yang begitu dahsyat tanpa menimbulkan keributan apapun, jelas mustahil bagi seseorang yang berada pada level yang sama dengannya untuk melakukannya. Hanya dengan menerobos batas 3 kali dia dapat melakukannya. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia telah berbelas kasih. Kaisar Naga Abadi Chapter 4999 Bahasa Indonesia. Bab 4999, apakah kau di sini untuk menertawakanku? Jika Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya, Yan Cheng tidak hanya akan terluka. Dia akan terbunuh. Lu Ming hanya menggunakan sebagian kekuatannya dan Yan Cheng sudah terkejut. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Lu Ming tidak terus menyerang dan berkata dengan dingin. Liu Wei yang telah berbuat salah padaku. Yan Cheng meraung dalam hatinya dan ekspresinya sangat jelek. Pada akhirnya, dia memaksakan senyum yang lebih jelek daripada menangis dan berkata, saudara Lu benar-benar jenius yang langka. Yan Cheng Bai benar-benar yakin. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak mengakui kekalahan. Setelah pertukaran pukulan tadi, dia mengerti bahwa jarak antara dia dan Lu Ming terlalu besar. Jika dia terus menyerang, dia hanya akan mencari pukulan. Dia tidak berani melanjutkan. Oh, kalau begitu, senjata suci tingkat asal itu milikku. Lu Ming menatap Yan Cheng dengan matanya yang cerah. Aura kuatnya telah sepenuhnya mengunci Yan Cheng. Yan Cheng sebenarnya tidak ingin menyerahkannya. Namun, melihat sikap Lu Ming, jika dia tidak menyerahkannya, tidak akan mudah baginya untuk keluar dari halaman ini. Ekspresinya semakin tidak sedap dipandang. Dia terus berjuang dalam hatinya. Pada akhirnya, jika dia bersedia mengakui kekalahan, dia mengeluarkan senjata surgawi tingkat asal dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Terima kasih, terima kasih. Lu Ming menahannya sambil tersenyum, tetapi hati Yan Cheng berdarah. Kalau begitu, Yan ini tidak akan mengganggumu lagi, selamat tinggal. Yan Cheng menangkupkan tinjunya dan bergegas pergi. Dia membenci Liu Wei Yang sampai ke akar-akarnya. Jika bukan karena Liu Wei Yang, apakah dia akan kehilangan senjata suci tingkat asal? Setelah Yan Cheng pergi, Lu Ming terus mempelajari teknik asal dalam pengasingan. Kediaman Liu Wei Yang. Yan Cheng sudah memasuki kediaman Lu Ming. Sepertinya akan segera ada hasilnya. Liu Wei Yang berkata sambil tersenyum. Dia sepertinya telah melihat Lu Ming terbunuh. Bahkan jika dia tidak terbunuh, dia akan dipukuli sampai mati. Tentu saja, dia telah mengirim orang untuk memantau daerah sekitar kediaman Lu Ming. Belum lama ini,
dia telah mengirimkan berita bahwa Yan Cheng telah memasuki kediaman Luming. Dia sedang menunggu kabar baik. Saat dia berbicara, jimat giok transmisi suaranya menerima sebuah pesan. Begitu cepat, Liu Weiyang dapat mengetahui bahwa pesan itu dikirim oleh orang yang mengawasi kediaman Luming. Dia sedikit terkejut ketika melihat isi pesan itu. Apa yang dia katakan? Pemuda cerdik di sampingnya bertanya. Menurut berita, Yan Cheng telah meninggalkan kediaman Luming dan kembali ke kediamannya sendiri. Kata Liu Weiyang. Kecepatan yang begitu cepat. Sepertinya Luming hanya memiliki kemampuan bertarung seorang ahli yang mampu menembus puncak paling banyak satu kali. Dia sama sekali bukan tandingan Yan Cheng. Itulah sebabnya dia ditekan begitu cepat. Sepertinya Yan Cheng telah berhasil. Pria muda yang cerdik itu menganalisis. Ayo kita cari Yan Cheng. Kita cari tahu lebih banyak tentang situasinya. Kalau memungkinkan, kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Kata Liu Weiyang. Jika Yan Cheng benar-benar berhasil mendapatkan harta karun milik Luming, mereka juga menginginkannya. Mungkin mereka bisa meminjamnya dari Yan Cheng untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, hati mereka terbakar oleh gairah dan mereka dengan tidak sabar bergegas menuju kediaman Yan Cheng. Ketika Yan Cheng kembali ke kediamannya, dia menelan beberapa pil dewa dan duduk bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara dari luar. Apakah saudara Yan ada di sini? Liu Weiyang meminta bertemu. Mata Yan Cheng terbuka lebar, dan dia terbakar amarah. Sebelum dia sempat menemukan masalah dengan Liu Weiyang telah datang menemuinya. Tidak masuk akal. Jika dia tidak khawatir pada kakek Liu Weiyang, dia pasti sudah langsung pergi ke tempat Liu Weiyang. Namun, hanya ada beberapa ratus tahun tersisa sebelum malapetaka besar asal mula. Pada saat itu, kakek Liu Weiyang akan bangun. Dia tahu bahwa kakek Liu Weiyang sangat kuat. Bahkan di antara para ahli alam asal, dia dianggap sebagai ahli yang kuat. Dia tidak memiliki dukungan apapun, jadi dia tidak berani menyinggung Liu Weiyang terlalu banyak. Sambil menarik napas dalam-dalam, Yan Cheng menahan amarah di hatinya. Dengan lambaian tangannya, pintu halaman terbuka. Dia berkata dengan dingin, "Masuk." Liu Weiyang dan yang lainnya melangkah maju dan melihat Yan Cheng. "Selamat, Saudara Yan. Anda telah memperoleh harta yang tak tertandingi. Anda mungkin dapat menerobos 3 kali di masa mendatang. Saya benar-benar iri." Liu Weiyang tersenyum dan menangkupkan tinjunya untuk memberi selamat, tetapi suaranya semakin lembut saat dia berbicara. Karena dia melihat ekspresi Yan Cheng semakin lama semakin jelek. Kemarahan di hati Yan Cheng telah meledak sepenuhnya dan dia tidak bisa lagi menahannya. "Liu Weiyang, apakah kamu ke sini untuk menertawakanku?" Yan Cheng berkata dengan dingin. "Menertawakanmu, Kakak Yan? Mengapa kau berkata begitu?" Liu Weiyang berkata. Dia punya firasat buruk tentang ini. Enyah. Yan Cheng tidak dapat lagi menahan amarah di dalam hatinya. Dengan raungan yang keras, aura kekerasan meledak, menyebabkan Liu Weiyang dan yang lainnya terhuyung mundur. "Yan Cheng, apa yang sedang kamu lakukan?" Liu Weiyang berteriak. "Enyahlah. Kalau kau tidak mau tersesat, aku akan mengusirmu." Yan Cheng meraung. Kalau saja dia tidak takut kepada kakek Liu Weiyang, Yan Cheng pasti sudah menginjak wajah Liu Weiyang. Sudah sangat kuat baginya untuk bisa menahan diri dan tidak bergerak. Meski begitu, Yan Cheng sudah hampir mengamuk. "Ayo pergi." Liu Weiyang dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi saat melihat Yan Cheng hendak mengamuk. Mereka segera meninggalkan kediaman Yan Cheng dan lari menjauh. "Ada apa dengan Yan Cheng? Kenapa kau jadi gila?" Seorang pemuda berteriak dengan tidak senang. Tampaknya Yan Cheng tidak hanya tidak berhasil, tetapi dia juga menderita kerugian besar di tangan Luming. Kata pemuda berwajah cerdik itu. "Benar sekali. Napas Yan Cheng pendek dan dia pasti terluka. Mungkinkah dia terluka oleh Luming? Luming benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu." Liu Weiyang berkata dengan suara rendah, ekspresinya jelek. Bagaimana mungkin Luming bisa melukai Yan Cheng? Mungkinkah Luming menyembunyikan kemampuannya saat berhadapan dengan Susi? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan luka-luka Yan Cheng dan kemarahannya?
Yan Cheng pasti menderita kerugian di tangan Lu Ming. Aku hanya tidak tahu apakah Lu Ming terluka. Kata pemuda berwajah cerdik itu. Ada perbedaan besar apakah Lu Ming terluka atau tidak. Jika Lu Ming juga terluka, itu berarti kekuatan tempur Lu Ming hampir sama dengan Yan Cheng. Bahkan jika dia lebih kuat, dia tidak akan jauh lebih kuat. Jika Lu Ming tidak terluka, kekuatan tempurnya pastilah mengerikan. Kirim seseorang untuk mengawasi Lu Ming. Liu Weiyang berteriak dengan marah. Dia sangat tidak bahagia. Terlepas dari apakah Lu Ming terluka atau tidak, setidaknya itu membuktikan bahwa Lu Ming memiliki kemampuan tempur untuk menerobos 2 kali. Garis keturunan yang lebih rendah sebenarnya memiliki kekuatan tempur seperti itu. Dia marah karena cemburu. Saudara Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Pemuda lainnya berkata, lupakan saja, bagaimana mungkin? Mata Liu Weiyang dingin dan penuh dengan niat membunuh. Ketika dia membayangkan adegan dia menelan lumpur, dia merasa mual. Itu mimpi buruknya. Kemarahan dan niat membunuh di hatinya tidak dapat ditekan. Dia harus membalas dendam untuk ini. Mungkin aku bisa mulai dari Mulan. Kata pemuda berwajah cerdik itu. Kau benar, Lu Ming mengatakan bahwa dia adalah adik laki-laki Mulan, tapi menurutku hubungan mereka tidak sesederhana itu. Kata Liu Weiyang. Kaisar Naga Abadi Chapter 5000 Bahasa Indonesia. Bab 5000, Mulan keluar dari pengasingan. Niat membunuh di mata Liu Weiyang perlahan menghilang dan digantikan oleh tatapan licik. Aku punya firasat bahwa Lu Ming dan Mulan jelas bukan sekadar kakak senior dan adik junior. Kalau mereka hanya kakak senior dan adik junior, mengapa Lu Ming mau mempertaruhkan nyawanya dan datang jauh-jauh dari alam semesta di timur? Kurasa ada hubungan gelap di antara mereka. Kata Liu Weiyang. Tidak buruk, tidak buruk. Pemuda lainnya mengangguk setuju. Hehe, ada banyak sekali pengejar di alam Dewa Changqing. Jika Lu Ming dan Mulan berselingkuh, kita masih bisa membunuh mereka dengan pisau pinjaman. Mata Liu Weiyang dipenuhi dengan niat membunuh. Saudara Liu, kamu benar-benar bijaksana. Aku tidak sabar. Seorang pria muda tersanjung. Ayo pergi ke kediaman Mulan. Kata Liu Weiyang. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun terakhir, Lu Ming telah mempelajari teknik asal-usul. Tentu saja, ia akan mengekstrak cairan obat dewa asli dari obat surgawi tingkat asal-usul teratas setiap bulan. Saat ini, dia memiliki total 8 ramuan dewa tingkat asal terbaik. Dia membawa 5 di antaranya dari alam semesta timur. Sedangkan 3 lainnya, dia memperoleh 1 dari batu vermilion dan 2 lainnya dari Phoenix Iblis milik penguasa yang keji. Dia bisa memperoleh 8 tetes cairan obat dewa asli dari 8 ramuan dewa bermutu tinggi setiap bulan. Ini memungkinkan Lu Ming untuk berkembang pesat. Benih asalnya akan tumbuh lebih kuat setiap bulan, dan energi asalnya juga akan menjadi lebih kuat. Kakak Lu, apakah kamu di sana? Suatu hari, suara Han Yue datang dari luar. Mungkinkah kakak senior Mulan telah keluar dari pengasingannya? Hati Lu Ming tergerak. Han Yue memiliki informasi kontak pembantu Mulan. Pembantu itu berkata bahwa Mulan akan mengirim transmisi suara ke Han Yue begitu dia keluar dari pengasingan. Han Yue kemudian akan memberitahu Lu Ming. Selama 3 tahun terakhir, Han Yue tidak pernah mencari Lu Ming. Sekarang setelah dia tiba-tiba datang mencarinya, Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan Mulan. Asyik, Lu Ming bergerak dan meninggalkan halaman, muncul di depan Han Yue. Lu Ming, aku baru saja menerima berita bahwa kakak seniormu, Mulan, telah keluar dari kultivasi tertutupnya. Kata Han Yue. Lu Ming sangat gembira. Ayo pergi. Lu Ming tidak sabar untuk pergi ke kediaman Mulan. Tian Lan Yuan. Sosok anggun berdiri dengan tenang di halaman. Wanita ini adalah Mulan. Setelah beberapa lama tidak bertemu, temperamen Mulan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia dipenuhi dengan rayuan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beberapa pembantu berdiri di sampingnya. Nona Mulan, apakah Anda sudah berhasil menerobos? Salah seorang pembantu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lumayan.
Terobosan ini berjalan lancar. Anda seharusnya memiliki kekuatan tempur untuk terobosan kedua sekarang. Mulan berkata dengan senyum di wajahnya. Terobosan kedua akan menjadikan seseorang jenius teratas di alam semesta, apalagi di alam surgawi. Bahkan dengan 5 tanah terlarang yang agung, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Lu Ming, kurasa aku pantas untukmu sekarang. Mungkin, aku sudah lebih tinggi darimu. Mulan bergumam dalam hatinya. Mungkin, dia harus menemukan kesempatan untuk kembali ke langit berbintang alam semesta di timur. Di masa lalu, kultivasinya belum mencapai tahap kesuksesan yang fenomenal, jadi sangat sulit baginya untuk melewati zona hampa antara alam semesta timur dan barat. Sekarang setelah dia berhasil menembus batas 2 kali, dia tak tertandingi di alam semesta kecuali para master surgawi yang tak tertandingi. Dia yakin bahwa dia bisa melewati zona kehampaan dan kembali. Dia tidak sabar untuk kembali ke sisi Lu Ming. Sekarang dia sudah cukup percaya diri. Dulu, dia meninggalkan Lu Ming atas kemauannya sendiri karena merasa terlalu jauh darinya. Sekarang, dia akhirnya berhasil menyusulnya. Selamat, Nona. Anda telah berhasil naik ke level kedua. Para pembantunya pun kegirangan dan mengucapkan selamat kepadanya. Apakah terjadi sesuatu selama waktu ini? Mulan bertanya. Itu masih, saat Nona muda menyendiri, ada saja orang yang datang mencari Nona muda setiap hari. Kata salah satu pembantu itu. Mulan mendesah. Dia tidak tahu berapa kali dia telah menolak orang-orang itu, tetapi mereka tidak mau menyerah dan terus mengganggunya. Tampaknya dia harus kembali ke alam semesta sesegera mungkin. Mulan, selamat. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Di kejauhan, seorang pemuda melangkah di udara. Pakaian putih pemuda itu berkibar tertiup angin, dan dia luar biasa tampan. Liu Feng. Mulan sedikit mengernyit. Di antara semua pelamar Mulan, Liu Feng dianggap sebagai eksistensi terbaik. Dia adalah kesayangan surga yang tak tertandingi yang memiliki kekuatan tempur seperti limit breaker kedua. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara benda pecah di udara terdengar. Orang-orang terus berdatangan dari arah lain. Setidaknya 7 atau 8 sosok terbang, semuanya elit muda. Mulan, selamat karena telah keluar dari pengasingan. Mulan, jangan bilang kau sudah melewati batas 2 kali. Selamat, saya sangat bahagia. Para pemuda itu silih berganti mengucapkan selamat kepadanya, bahkan ada yang menyanjungnya secara langsung. Kalian mengirimi mereka berita itu. Mulan melirik gadis-gadis pelayan itu. Para pelayan itu tersipu malu. Salah satu dari mereka berkata, Nona muda, mereka sudah lama mengganggu kita, dan banyak dari mereka yang berstatus tinggi. Kita tidak berani menyinggung mereka. Ya, Nona, mohon maaf. Pembantu lainnya pun berkata. Mulan menghela napas. Dia juga tahu kesulitan para gadis pelayan. Para elit muda ini sangat berbakat atau memiliki status yang luar biasa. Mereka memiliki pendukung yang kuat di belakang mereka. Bahkan Mulan sendiri tidak mampu menyinggung mereka, apalagi beberapa pelayan. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan para pembantunya. Apa yang kalian lakukan di sini? Cepatlah pergi. Liu Feng melirik 7 atau 8 pemuda lainnya dan berteriak dingin. Matanya dingin. Hehe, Liu Feng, kamu bisa ikut, tapi kami tidak bisa. Salah satu pemuda berjubah ungu mencibir dan menjawab, tidak takut pada Liu Feng. Seseorang harus tahu batas kemampuannya sendiri. Mulan telah menembus level puncak 2 kali. Dia sangat berbakat dan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dia bukan seseorang yang pantas untuk kalian. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, maka mundurlah. Liu Feng mencibir. Liu Feng, kamu. Ekspresi pemuda berjubah ungu itu tidak sedap dipandang. Akan tetapi, Liu Feng berhasil menerobos 2 kali, sedangkan dia sendiri hanya berhasil menerobos 1 kali. Dia tidak bisa membantah kata-kata Liu Feng. Haha, bagus sekali. Tapi menurutku, Liu Feng, kamu juga tidak punya hak. Pergilah juga. Terdengar suara tawa keras lainnya, dan sesosok tubuh kekar melangkah di udara. Yuan Tai. Mata Liu Feng menyipit, menampakkan sedikit rasa takut. Pemuda kekar ini bernama Yuan Tai.
Ia juga merupakan kesayangan surga yang telah mencapai puncak 2 kali. Yang terpenting, karena mereka berdua adalah pelamar Mulan, Liu Feng pernah bertarung dengan Yuan Tai. Keduanya telah bertukar ratusan jurus, dan pada akhirnya, Liu Feng dikalahkan. Meskipun mereka berdua berada pada terobosan kedua, kekuatan tempur Yuan Tai berada di atas Liu Feng. Yuan Tai, 1000 tahun telah berlalu. Aku mungkin tidak akan kalah darimu sekarang. Liu Feng mendengus dingin. Bukannya dia tidak membuat kemajuan apapun dalam beberapa tahun terakhir. Begitukah? Kalau begitu mari kita bertarung lagi. Mata Yuan Tai bersinar dengan semangat juang yang kuat. Pada saat ini, semakin banyak orang yang datang. Tidak kurang dari 100 orang mengelilingi Taman Anggrek Langit. Tentu saja, tidak semua dari mereka adalah pelamar Mulan. Ada juga beberapa yang datang untuk menonton pertunjukan. Ada juga beberapa gadis yang merupakan teman baik Mulan. Identitas Mulan sangat istimewa. Dia adalah dermawan besar bagi alam Dewa Changqing. Tanpa dia, alam Dewa Changqing akan tetap tertutup.